Audio Jungle. Film dilanjutkan. Si Ui yang lagi enak-enak makan es krim dikagetkan dengan Sakai yang lagi mengintip di jendela. Di sisi lain, Kazuma baru saja pulang jalan-jalan kagak jelas sama Daigo. Di perjalanan pulang, dia melihat ada si Sakai yang terlihat menyedihkan. Pas ditanya, Sakai tiba-tiba lemas yang ternyata dia kelaparan. Mau gak mau, Kazuma beliin dia roti. Di situ Kazuma menanyakan kenapa Sakai bisa selapar itu. Dia mengatakan kabur dari rumah karena dia ribut sama bapaknya. Dia gak bawa apa-apa dan gak tahu mau tidur di mana. Di penginapan pun kagak mungkin juga. Alhasil pas Sakai mau pergi secara terpaksa, Kazuma mengajak si Sakai. Kazuma masuk secara diam-diam. Pas udah di kamarnya, adiknya memanggilnya untuk makan bareng. Karena Sakai udah makan, jadi Kazuma yang makan. Sakai melihat ada tisu basah di sana. Pas Kazuma balik lagi, si Sakai lagi ngebersihin keringatnya dengan membuka pakaiannya. Ketika sudah, Sakai lupa pakai daleman. Setelah malam hari, Sakai sebagai tamu kagak enak kalau Kazuma tidur di lantai. Dia pun punya ide satu kasur berdua, alhasil Kazuma terima. Sebelum tidur, Kazuma menanyakan kenapa bisa ribut sama bapaknya. Kata Sakai, Sakai pengen kuliah ke Universitas Tokyo, tapi ayahnya melarang karena takut gak balik lagi. Padahal niat si Sakai baik buat ngembangin bisnis orang tuanya, biar berkembang. Tapi sayangnya omongan tersebut belum disampaikan ke bapaknya. Kazuma menyuruhnya untuk berani ngomong. Tak lama Sakai baru ingat, dia minta maaf atas kejadian pas mereka pertama kali bertemu. Kazuma kagak masalah, yang penting sekarang dia harus berani. Keesokan paginya Kazuma kaget si Sakai meluk si Kazuma. Di situ pun Yoroju melihatnya. Alhasil mereka disidang. Sebenarnya gak apa-apa kalau bawa orang yang lagi kesusahan. Cuma karena gak bilang, jadinya sebagai gantinya Sakai harus kerja di situ. Si Kazuma juga ikutan karena buat menggantikan si Sumugi yang lagi pulang kampung. Ketika mereka lagi bersih-bersih, datang bapaknya si Sakai yang langsung menyuruh Sakai pulang. Kazuma yang lihat itu memisahkannya. Dia baru tahu kalau itu bapaknya. Terus dia curi kesempatan dengan mengatakan tujuan si Sakai pengen kuliah di Universitas Tokyo. Mereka berdua makin panas, lalu datang Yoroju. Karena banyak keributan terhadap tamu, si Yoroju udah mau ngajak ribut. Setelah di rumah, si bapak agak mikir-mikir lagi sekarang. Istrinya ketika udah mendengar pernyataan si Sakai, kenapa gitu bapaknya belum ngizinin. Udah menuruti keinginannya. Keesokannya Yoroju kedatangan surat dari bapaknya Sakai untuk lomba tarik tambang yang mana biasanya dulu suka dipakai macam-macam. Misalnya memperebutkan cewek. Ributnya dulu pakai tarik tambang. Alhasil Kazuma terima. Singkat cerita, acaranya dimulai. Kalau Kazuma menang, Sakai bebas memilih. Kalau kalah, berarti Sakai dibawa pulang. Pas dimulai, Kazuma udah ditarik kuat-kuat, hampir aja kalah. Cuma dia bisa membalasnya kembali. Lalu Kazuma mengeluarkan seluruh tenaganya dan hasilnya berhasil. Walaupun harus terjatuh juga. Setelah kejadian itu, si bapak kagak mau keluar kamar. Sebenarnya pertandingan tadi si bapak mengalah. Karena dia diam-diam menyetujui apa keinginan dari si Sakai. Alhasil dia menyamperi si bapak yang lagi diam-diam baik. Sementara itu si Madoka yang mau ke kuil kaget, tumben banyak orang. Pas ditanya sama bapak-bapak, habis ada pertandingan tarik tambang antara bapaknya Sakai sama Kazuma. Nah, di sini bapak-bapak salah paham. Mereka nganggapnya kalau Kazuma mau meminang anaknya. Setelah itu si Kazuma yang lagi tidur dapat telepon dari Daigo. Dia meminta bantuan. Keesokannya Koyori baru pulang dari Hawaii menuju kuil. Cuma sayang Madokanya lagi kurang baik setelah pertandingan tarik tambang kemarin. Ibunya menyuruh Koyori menghampirinya. Pas ia nanyain ke kakeknya, alhasil salah paham juga kalau Kazuma melamar si Sakai. Di sisi lain, Kazuma dan yang lainnya yang lagi mau belajar kedatangan Koyori. Dia langsung menanyakan kebenarannya dan tentu aja menikah sama Sakai itu salah. Pas Koyori mau memberitahu Madoka tentang kebenarannya, dia baru ngeh kalau Madoka sebenarnya suka sama Kazuma, tapi dia tetap mau nyamperin. Di situ Kasane dan Daigo punya rencana. Pas mereka kumpul di restoran, Daigo berencana untuk mempersatukan Kazuma sama Madoka untuk kencan. Lantas Ui terdiam dan Ibuki kagak setuju dan langsung beranjak dari tempat itu.
disusul oleh Uwi yang harus meninggalkan Parpaitnya. Di luar, Ibuki cuma bilang apa Uwi bisa menerima kalau kayak begitu. Uwi nganggapnya kalau Kajuma itu macam kakaknya sendiri. Terus Kasane sama Koyori ke si Madoka untuk mengajak kencan sama si Kajuma. Mereka yang akan mengurus semua, tinggal Madoka baca-baca buku panduannya aja. Keesokannya si Kajuma dikerjain sama Daigo mau jalan-jalan padahal merekanya kagak ada, malah jadi mata-mata doang. Jadinya mereka jalan berdua sama Madoka. Mereka pergi ke sebuah taman bermain gitu. Si Madoka udah sosokan datang-datang ngajakin naik roller coaster. Auto pusing lah dia. Terus ini lagi masuk rumah hantu, sama aja dia ketakutan. Terus ke kebun binatang yang agak friendly sedikit. Main-main sama kelinci, cuma Kajuma ngomongin si Uwi. Sesudah itu mereka berdua makan. Madoka udah bawa makanan buatannya sendiri, banyak banget. Cuma lagi-lagi Kajuma ngomongin si Uwi mulu. Sikat cerita udah sore hari. Itu terakhir wahana yang mereka naiki. Madoka udah agak bete di sana, yang lagi memata-matai udah mikir yang aneh-aneh tentang mereka berdua. Keesokannya si Madoka ngajakin si Kajuma hiking. Kajuma kaget dengan apa yang Madoka pakai. Tak lama busnya udah datang, saatnya berangkat. Madoka ngajakin ke pinggir sungai tempat mereka waktu dulu bertemu. Madoka sengaja biar si Kajuma mengingat sesuatu, dan benar saja pas dia masangin topinya yang terbang, dia mengingat kalau Madoka adalah cewek yang waktu bocil pernah ketemu di tempat itu. Madoka sukses buat si Kajuma ingat. Dia dari kecil gak bisa deket dengan cowok, sekali deket dengan Kajuma rasanya tenang banget. Sampai saat ini dia masih keinget sama Kajuma dan sukalah dari dulu. Dia cuma ingin Kajuma inget masa-masa itu, tapi Kajuma gak bisa nerima si Madoka. Madoka ngerti, karena Kajuma udah ingat, dia mau Kajuma mengungkapkan apa yang dulu pernah diungkapin sebelum berpisah. Yaitu mereka akan selalu jadi teman selamanya. Singkat cerita, Daigo sangat menyayangkan udah nolak si Madoka, padahal opanya besar. Tak lama Madokanya datang. Sementara itu Ibuki dan Ui lagi ngomongin Magami yang akan diperankan oleh si Sumugi, dan Ui bakalan jadi pendampingnya. Ibuki menyarankan kenapa gak jadi Megami aja. Secara ogaminya adalah Kajuma. Sekalian dia bisa nembak si Kajuma di acara festival itu. Cuma di situ Ui nganggapnya kalau Kajuma itu macam kakaknya sendiri. Ibuki menakut-nakuti si Ui kalau kagak cepat ditembak nanti ada orang yang ngedahuluin. Malam harinya Ui dapat telepon dari Ayumu untuk meminta jadi model lukisannya besok. Besokannya si Kajuma baru bangun tidur padahal udah siang. Dia disuruh jalan-jalan sama si Yoroju. Alhasil dia langsung aja berangkat. Ternyata itu rencana si Yoroju sama si Ayumu. Si Kajuma pun bingung mau jalan-jalan kemana. Tadinya mau ke kuil, cuma dia lebih memilih ke supermarket. Di perjalanan dia ketemu sama Ibuki yang lagi sendirian. Dia sendiri karena si Uinya lagi ada urusan. Terus karena mereka berdua lagi kagak sibuk, Ibuki ngajakin ke Honshu. Soalnya kemarin-kemarin Ibuki kagak ikut karena sibuk sama latihannya. Jadi sebagai gantinya pergi berdua sekarang. Kajuma pun mau. Di sisi lain Ui baru nyampe di penginapan. Pas Ayumu mau siap-siap dia malah mau buka baju. Dia mikir kalau dilukisnya pas busananya dibuka. Si Kajuma sama Ibuki bersenang-senang di sana. Main ke sana kemari. Coba ini dan itu. Dan terakhir ditutup dengan karaokean. Mereka berdua dianggap pacaran sama pelayan yang ada di sana. Sementara itu Ayumu udah setengah jadi. Dia meminta untuk beristirahat dulu. Lalu Ui bertanya kenapa Ui yang jadi modelnya. Ayumu punya alasan karena dia mau membuat kakaknya tersenyum. Seperti yang Sumugi bilang, secara kan dengar-dengar kalau Ui dan Kajuma itu jadian. Jadi mungkin dengan adanya foto yang Kajuma suka, dia bakalan senang. Cuma di situ Ui nganggapnya kayak kakaknya sendiri. Tak lama datang Sumugi, dia ngomong kalau Kajuma itu beda dengan kakaknya Ui. Tak lama melukisnya selesai. Sebelum pulang, Ui bertanya kalau seandainya beneran jadian sama Kajuma, apakah Ayumu gak akan kesepian? Secara nanti kakaknya bakalan banyak menghabiskan waktu sama Ui. Dia gak apa-apa, asalkan kakaknya bahagia.
Pulang dari sana, si Ui mulai berpikir kembali dengan kata-kata tadi si Sumugi. Di sisi lain, si Kajuma dan Ibuki masih ngobrol. Ibuki ngomong kalau mereka berdua harusnya jadian setelah ada orang yang tadi nganggep mereka pacaran. Tapi Kajuma nganggep itu cuma candaan. Jadi dia pulang. Tapi setelah dipikir-pikir, tadi itu si Ibuki terlihat macam beneran. Alhasil dia balik lagi dan langsung ngomong maaf kalau Kajuma kagak bisa. Dengan begitu Ibuki tambah sedih lalu turun hujan. Malamnya si Ui kepikiran untuk nelpon kakaknya untuk bilang selamat. Pas dia telepon kebetulan si kakak mau ngabarin kalau istrinya telah hamil. Ui auto senang. Keesokan harinya Ibuki berangkat pagi-pagi. Dia mengunjungi tempat observasi. Dia melepaskan bebannya di sana dengan berteriak. Setelah itu berangkat sekolah. Di sana datang si Ui yang memberitahu kalau kakak iparnya telah hamil. Singkat cerita, si Kajuma kaget karena dia kebagian meranin jadi Ogami. Karena udah seharusnya. Sebelumnya Kajuma udah menangin lari kemarin. Kan gak mungkin kalau si Koyori yang jadi Ogami. Pas berangkat sekolah lagi-lagi Daigo heboh soal itu. Dapat lawan main si Sumugi. Tak lama si Ibuki dan Ui datang. Cuma tiba-tiba Ui sama Kajuma jadi canggung. Setelah pulang sekolah Daigo ngajakin makan. Tapi yang lainnya pada sibuk. Jadinya datang emaknya yang marah-marah sama anaknya. Terus Kajuma dan Ui pulang menuju kuil untuk mencoba baju. Tapi di situ mereka berdua canggung jadi garing. Tak lama datang si Sakai yang nampak merasakan sunyi di antara mereka berdua. Setelah sampai di sana Kajuma udah pakai duluan. Kasane memotonya untuk nanti dijual katanya. Lalu si Sumugi pun udah dipakai, sangat anggun sekali. Ui dan Sakai sebagai pendamping si Sumugi. Sesudahnya mereka istirahat dulu, terlihat kagak ada Ui di sana. Katanya lagi ke toilet. Alhasil si Sumugi juga mau ke sana, tapi ternyata dia diam-diam di luar nungguin si Ui. Pas Ui muncul, dia ngajak ngobrol. Ada apa dengan Kajuma dan Ui? Ui juga gak tahu setelah sadar kakaknya dengan Kajuma itu berbeda, perasaan dia sekarang lebih canggung dan deg-degan. Sumugi mengatakan kalau itu sebagian dari cinta. Cuma di situ Ui masih ragu-ragu. Di sisi lain Kajuma aneh kenapa Ui lama. Lalu Sakai memarahi si Kajuma. Kenapa dia kagak bisa bilang kalau Ui tadi imut pakai baju gituan. Kajuma dikasih masukan sama Sakai untuk ngomong secara jelas. Malam harinya Ui masih kepikiran perkataan Sumugi. Cuma dia belum tahu cinta itu apaan. Keesokannya Ui berasa ngantuk. Tadi malam Ui bergadang. Sorenya emaknya Madoka menyusun rondo acara buat besok. Dikasih tahu harus gini-gitunya sama dia, terutama Megami dan Ogami. Malam harinya Madoka dapat chat dari Sumugi kalau dia besok akan pura-pura sakit. Singkat cerita sampai di mana festival itu dilaksanakan, para cewek udah mau bersiap-siap. Sumugi langsung drama di situ pura-pura sakit biar Ui bisa menggantikannya. Karena gak ada waktu lagi, lagian Ui udah tahu prosedurnya, jadi dia terima. Yang akan gantiin Ui adalah Kasane sendiri. Tak lama acaranya dimulai dengan pemberian gulungan kepada si Kajuma. Setelah itu Kajuma dibawa dengan menggunakan apa gitu namanya menuju ke jembatan. Di sana udah banyak banget penonton. Diiringi dengan si Ui. Awalnya Kajuma gak tahu itu Ui. Setelah tahu dia jadi canggung. Ayumu mencoba menyemangati agar kagak gugup. Pas ia buka gulungannya ternyata isinya nembak gitu. Dia makin gak yakin. Tapi pesan emaknya Madoka harus jelas dan juga diucapkan sepenuh hati. Dan mau gak mau di situ Kajuma menembak si Ui. Di situ Ui bingung jawabnya. Alhasil Ibuki mencoba memberitahu untuk berbicara dengan lantang dan hasilnya berhasil. Sesudah festival mereka makan-makan demi merayakan keberhasilan atas festivalnya. Lalu Madoka yang lagi sama Ibuki jujur kalau mereka berdua ditolak. Ya mau gimana lagi, Kajuma udah memilih sesuai dengan keinginannya dan animenya selesai. Oke mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.